Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum Ibu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Ibu akan membahas tentang atau mengulas pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang di dalamnya terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat di mana ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama yaitu dapat bergerak, yang kedua dapat bernapas, yang ketiga membutuhkan makanan, yang keempat peka terhadap rangsangan, dan yang kelima tumbuh dan berkembang. Lanjut, kita perhatikan gambar yang ada di depan kalian, yaitu ini adalah gambar yang menunjukkan ketika kita masih bayi, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua. Ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, yang dimana tumbuh dan berkembang, karena semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut, kita ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pengertian pertumbuhan dan apa itu pengertian perkembangan? Jadi, pengertian pertumbuhan yaitu manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan pengertian perkembangan yaitu manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaannya. Lanjut, nah di sini ada gambar yang kalian harus perhatikan. Di sini ada gambar makanan-makanan yang termasuk makanan yang menyehatkan dan bergizi, ya. Kita bisa sebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Lanjut. Nah, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana manusia itu membutuhkan makanan, dan makanan sangat penting untuk kesehatan kita, di mana makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, ini ada berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama itu ada makanan pokok yang dimana terdiri dari nasi, jagung, sagu, ubi, kentang, dan yang lainnya. Kemudian ini ada lauk pauk yang terdiri dari ikan, daging, telur, tahu, tempe. Kemudian ini ada sayur-sayuran, misalkan sayur bayam, kangkung, wortel, dan lainnya. Kemudian di sini juga ada buah-buahan. Nah, seperti apa? Seperti apel, anggur, melon, jeruk, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada susu, ya. Seperti susu apa? Susu sapi atau susu kambing, ya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang menyehatkan dan bergizi, yang dimana di dalamnya mengandung karbohidrat dan protein-protein, dan kita bisa tahu protein itu terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama protein hewani, yang kedua protein nabati. Tidak hanya itu saja, di dalamnya juga mengandung vitamin-vitamin dan zat-zat besi yang menyehatkan dan bergizi. Lanjut. Nah, kemudian kalian bisa menulis, Ibu bacakan ya. Yang pertama, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Kemudian, nah ini ada gambarnya. Sesuai perintah yang tadi sudah dibacakan, mangga kalian hanya memberikan checklist atau silang dan berikan alasannya. Ini juga sama gambar seperti tadi perintahnya. Lanjut. Nah, kalau selesai, kita lanjut ke latihan. Nah, ini ada contoh soal. Dengarkan, Ibu bacakan. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya, kalian hanya menambahkan saja, jadi 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Ya, apakah kalian masih ingat
tentang cara penjumlahan. Nah, kalian gunakan cara penjumlahan yang memang kalian anggap mudah ya. Nah, ini soalnya kalian harus menyelesaikannya dengan benar. Ini ada dua soal, yang pertama A dan yang kedua B. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti, mangga tanyakan langsung kepada ibu. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.